Aku mulai ya. Wait, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai model kerelasian. Sebelumnya, perkenalkan saya Indriani Dustari selaku moderator dan pemateri dan rekan-rekan saya. Saya Hafiz Fazanugra sebagai pemateri. Saya Deko Megantara sebagai pemateri. Tegar Prakoso sebagai pemateri. Saya Delta Christine Angelika sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Next. Baiklah, mengenai kerelasian. Jadi kerelasian atau relationship ini adalah hubungan antara dua atau lebih entitas dalam model basis data, yang dimana kerelasian ini menunjukkan bagaimana data dalam suatu sistem saling berhubungan. Jadi biasanya kerelasian ini dinyatakan dalam bentuk kata seperti mengikuti, memiliki, mengerjakan. Jadi kerelasian ini membantu menjelaskan aktivitas atau aturan bisnis dalam suatu organisasi. Next. Adapun contoh dari kerelasian. Jadi contoh hubungan antara entitas pegawai dan pelatihan menunjukkan adanya many-to-many relationship atau hubungan banyak ke banyak, yang dimana hal ini terjadi karena satu pegawai dapat mengikuti lebih dari satu pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau kompetensinya. Jadi satu pelatihan juga dapat diikuti oleh banyak pegawai dalam jumlah banyak, maka hubungan ini disebut many to many. Jadi dalam perancangan basis data, hubungan seperti ini biasanya dihubungkan melalui entitas atau tabel perantara, misalnya pelatihan underscore pegawai yang mencatat data seperti ID pegawai, ID pelatihan, tanggal pelatihan atau hasil pelatihan. Next. Nah, ini contoh dari alur hubungan antara pegawai dan pelatihan dapat dilihat pada gambar 5.1. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Afis, dipersilakan. Next, Deko. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerelasian dan lingkungannya. Di bagian ini kita akan membahas tentang kedua hal tersebut, di mana seperti yang terjelaskan tadi, kerelasian adalah hubungan yang bermakna antara dua atau lebih entitas dalam suatu sistem. Tujuan dari kerelasian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana data itu saling terhubung, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih lengkap. Biasanya kerelasian ini diberi nama menggunakan kata kerja. Dalam model entity relationship atau ER, kerelasian biasanya diberi nama menggunakan kata kerja yang menggambarkan aktivitas atau interaksi antar entitas. Next. Baik, ini adalah contoh kerelasian di mana ada pegawai dan pelatihan. Pegawai dan kepelatihan awalnya tidak memiliki kerelasian sampai muncul kata mengikuti. Jadi pegawai dan pelatihan muncul kerelasian ketika pegawai tersebut mengikuti pelatihan. Jika pegawai tersebut tidak mengikuti pelatihan, maka tidak ada kerelasian di dalamnya. Dalam relasi terdapat atribut di mana dalam kata mengikuti itu nanti akan diberi nilai, di mana seperti contoh pada gambar, ada yang Farida menggunakan manajemen proyek A dengan nilai A, dan pemasaran dengan nilai A, dan semua jenisnya yang bisa kalian lihat di buku di gambar 5.2 tentang atribut pada kerelasian. Next.
Nah, tadi kita sudah membahas tentang bahwa di dalam kerelasian dinilai kita akan memperoleh ke atribut. Jadi atribut adalah sesuatu yang berfungsi untuk menyimpan informasi tambahan yang muncul dari hubungan antar entitas. Atribut ini muncul karena adanya hubungan antar entitas bukan dari entitas itu sendiri. Contohnya, ketika pegawai mengikuti pelatihan, kita bisa menyimpan informasi seperti nilai atau tanggal mengikuti. Atribut tersebut tidak bisa dimasukkan hanya ke pegawai atau pelatihan, karena hanya berlaku ketika keduanya saling berhubungan. Pada contoh gambar di mana yang gambar A itu penempatan atribut yang salah karena tanggal pendampingnya itu terdapat di lampiran, sedangkan yang benar adalah atributnya itu di kolom pendamping karena tanggal pendamping itu mengikuti pendampingnya, tanggal berapa dia mengikuti, bukan dalam lampiran. Jadi tiap pegawai itu memiliki atribut yang berbeda, tidak sama. Next. Selanjutnya itu ada entitas asosiatif. Dalam beberapa kasus, kerelasian dapat berkembang menjadi lebih kompleks dan perlu diperlakukan sebagai entitas tersendiri. Hal ini disebut sebagai entitas asosiatif. Entitas ini biasanya muncul pada hubungan yang memiliki kardinalitas banyak ke banyak, yang memiliki atribut sendiri yang penting untuk disimpan dalam suatu sistem. Contohnya adalah hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang menghasilkan entitas asosiatif yang berupa KHS dan KRS yang berisi informasi seperti nilai dan semester. Pada gambar 5.4 ada contoh atribut kerelasian di mana ada nomor dalam mengajar. Lalu di B itu ada entitas asosiatifnya yang berupa KHS. Di KHS ada berisi data-data nomor mahasiswa, NIM, kode mata kuliah, dan NIK. Lalu yang di C itu ada entitas asosiatif menggunakan Microsoft Visio. Jadi hasilnya bukan bentuk paragraf tetapi bentuk tabel ketika kita memasukkan nama dosennya dan nama mata kuliahnya. Kita menginput nama kita maka akan muncul HS kita. Next. Untuk yang selanjutnya itu ada derajat kerelasian. Derajat kerelasian ini menunjukkan jumlah entitas yang dapat terlibat dalam suatu hubungan. Secara umum terdapat 3 jenis derajat kerelasian, yaitu unari, binari, dan ternari. Yang umum digunakan dalam sehari-hari itu adalah binari. Kerelasian unari merupakan hubungan antara satu entitas dengan dirinya sendiri. Dan kerelasian binari merupakan hubungan antara dua entitas dan merupakan jenis yang paling umum digunakan. Sedangkan kerelasian ternari melibatkan 3 entitas sekaligus dalam satu hubungan. Di sana ada gambar 5.5 yang merupakan contoh model kerelasian. Yang A itu kerelasian unari di mana pegawai, yang ada kerelasian binari di mana ada pegawai dan tugas. Yang di C adalah yang ternari di mana ada 3 pegawai, tugas, dan proyek setara kompensasi yang terlibat di dalamnya. Ya, mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Apis. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai menentukan atribut dan entitas. Jadi, dalam pemodelan data perlu ditentukan apakah suatu informasi akan dijadikan entitas atau atribut. Jadi, entitas itu sendiri merupakan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dalam sistem dan biasanya memiliki beberapa informasi yang menjelaskannya. Misalnya yaitu mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Sedangkan atribut sendiri adalah suatu karakteristik atau informasi yang melekat pada entitas tersebut. Seperti pada entitas mahasiswa terdapat atribut NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Jadi, penentuan apakah suatu informasi menjadi entitas atau atribut sangat penting karena akan mempengaruhi struktur basis data
hubungan antar data, serta fleksibilitas sistem dalam mengelola dan mengembangkan data di masa depan. Next. Nah, selanjutnya itu ada pun pertimbangan untuk menjadikan atribut itu sebagai entitas. Yang pertama yaitu atribut harus memiliki identitas sendiri, yang dimana artinya data tersebut dapat berdiri sendiri dan dapat diidentifikasi secara unik sehingga lebih tepat dijadikan entitas daripada hanya atribut dari entitas lain. Yang kedua yaitu banyak entitas membutuhkan data tersebut. Jadi, jika suatu data digunakan oleh banyak entitas, maka sebaiknya dibuat sebagai entitas tersendiri agar dapat digunakan bersama dan menghindari duplikasi data. Yang ketiga itu memiliki atribut tambahan yang cukup banyak. Jadi, jika suatu informasi memiliki banyak karakteristik atau detail tambahan, maka lebih tepat dimodelkan sebagai entitas karena memerlukan beberapa atribut untuk menjelaskannya. Dan yang terakhir yaitu data dapat berkembang dan memiliki banyak instan. Nah, jika data tersebut dapat memiliki banyak variasi atau jumlahnya terus bertambah, maka lebih baik dijadikan entitas agar lebih mudah dikelola dan dikembangkan dalam basis data. Next. Nah, ini merupakan ilustrasi perlunya atribut sebagai sebuah entitas dapat dilihat pada gambar 5.6. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, materi berikutnya yaitu kendala kardinalitas. Poin pertama yaitu definisi dan konsep dasar. Apa itu kendala kardinalitas? Yaitu adalah aturan yang menentukan jumlah instan entitas A yang dapat dikaitkan dengan masing-masing instan entitas B dalam sebuah kerelasian. Kardinalitas maksimum, yaitu batas paling banyak sebuah entitas berelasi disimbolkan oleh satu atau banyak atau kaki gagak. Kemudian ada kardinalitas minimum, yaitu batas paling sedikit sebuah entitas berelasi, disimboli oleh simbol 0 atau 1. Contohnya ada kasus pada serial dan episode. Satu instan serial memiliki minimal satu dan maksimal banyak episode. Satu instan episode pasti memiliki minimal satu dan maksimal satu serial. Slide berikutnya. Kemudian poin berikutnya itu kerelasian pada satu entitas tunggal. Kerelasian pada satu entitas tunggal adalah aturan bisnis yang diterapkan terhadap instan-instan di dalam satu entitas yang sama. Ada satu ke satu, contohnya yaitu relasi menikah dengan, yaitu satu orang menikah dengan maksimal satu orang dan minimal 0 atau belum menikah. Kemudian ada satu ke banyak, dilambangkan 1 dan N, contohnya relasi menjadi manajer. Seorang pegawai atau manajer mengawasi banyak pegawai lainnya di bawahnya. Kemudian ada relasi banyak ke banyak, contohnya relasi bagian dari. Beberapa suku cadang, engsel atau knop membentuk laci dan laci menjadi bagian dari meja. Slide berikutnya. Dan poin berikutnya itu kerelasian antara dua entitas berbeda. Dengan satu ke satu, contoh pegawai menduduki meja. Satu pegawai mendapat jatah maksimal satu meja dan satu meja diduduki maksimal satu pegawai atau 0 jika meja tersebut di gudang. Kemudian ada satu ke banyak, contoh pegawai menempati ruangan, satu ruangan bisa ditempati banyak pegawai, tapi satu pegawai menempati maksimal satu ruangan. Ruangan bisa kosong minimal 0. Itu banyak ke banyak dengan batasan spesifik. Contoh pegawai mengawasi proyek. Satu proyek diawasi minimal satu pegawai boleh mengawasi banyak proyek. Catatan batasan maksimum bisa diatur spesifik, misalnya seorang pegawai maksimal hanya boleh mengawasi 3 proyek. Slide berikutnya. Kemudian poin berikutnya, mengapa relasi binaris saja terkadang tidak cukup. Pada studi kasus entitas pegawai, pelatihan, dan infrastruktur. Masalah atribut tambahan. Jika ada informasi seperti tanggal pelatihan dan nilai atau atribut ini tidak bisa sekedar ditaruh di antara pelatihan dan infrastruktur. Kemudian ada masalah data tidak lengkap. Jika kita hanya mencatat pelatihan H diajar oleh instruktur B, kita kehilangan informasi tentang siapa pegawai yang ikut dan berapa nilainya. Solusinya yaitu relasi harus digabungkan agar data historis mengikat ketiga entitas tersebut secara bersamaan. Berikutnya. Paling baiknya itu menghubungkan tiga entitas sekaligus. Menghubungkan tiga entitas sekaligus menggunakan entitas asosiatif di tengah untuk menghubungkan ketiga entitas.
Aturan kardinalitas ke entitas asosiatif selalu banyak, sedangkan entitas asal wajib satu. Aturan bisnis dari model ternary. Gawai dapat mengikuti banyak pelatihan atau instruktur, tapi minimal wajib mengikuti satu pelatihan. Instruktur dapat mengajar banyak pegawai atau pelatihan, tapi boleh tidak mengajar sama sekali. Lalu pelatihan dapat diajar banyak instruktur dan diikuti banyak pegawai, tapi minimal wajib memiliki satu peserta pegawai. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tegar. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, di sini lanjut materi pada pemodelan data yang dependen terhadap waktu. Konten dalam basis data dapat berubah seiring waktu. Contohnya pada basis data keuangan universitas. Besarnya SPP suatu program studi dapat mengalami perubahan dikarenakan kenaikan harga komoditas atau kebijakan tertentu. Jika hanya informasi harga SPP saat ini yang dibutuhkan, maka SPP dapat dimodelkan sebagai atribut sederhana sehingga dapat diketahui besarnya SPP untuk setiap angkatan dan program studi. Namun, untuk kebutuhan seperti akuntansi, laporan kepada orang tua mahasiswa, dan serta laporan keuangan itu diperlukan penyimpanan riwayat atau historical SPP berdasarkan angkatan, program studi, dan periode berlakunya. Oleh karena itu, digunakan atribut histori SPP, yaitu atribut jamak yang bersifat komposit dengan komponen angkatan dan besarnya SPP, di mana kedua komponen tersebut saling berpasangan untuk menunjukkan besarnya SPP yang berlaku pada angkatan tersebut. Dengan demikian, kita dapat lihat pada gambar 5.12, di setiap angkatan itu dipasangkan dengan besarnya. Pada gambar 5.12 ini, setiap nilai dari atribut besarnya diberi stempel angkatan atau yang mempresentasikan waktu memiliki besarnya tersebut. Sebuah stempel waktu hanyalah tanggal dan penunjuk waktu yang memiliki kerelasian dengan data dan bermanfaat untuk merekam nilai data yang berubah dari waktu ke waktu seperti halnya mengelola historical nilai-nilai data. Stempel waktu dapat direkam untuk memberikan penunjuk waktu yang diinputkan saat transaksi berlangsung, saat yang menentukan apakah nilai sudah valid atau sudah invalid, atau saat ketika sebuah tindakan kritis dilakukan, misalnya seperti update, koreksi, atau audit. Next. Dalam pemodelan data yang dependen terhadap waktu ini, pada penggunaan stempel waktu atau timestamp itu cukup memadai untuk memodelkan data yang bergantung pada waktu. Namun, keterlibatan waktu dapat meningkatkan kompleksitas pemodelan basis data. Hal ini karena sebagian besar kerelasian harus dimodelkan sebagai relasi banyak ke banyak atau many to many yang dijelaskan pada awal tadi. Akibatnya, sering diperlukan pembentukan entitas asosiatif untuk setiap kerelasian dalam basis data. Pada pemodelan data yang dependen terhadap waktu ini, terdapat dua kelemahan. Yang pertama, yaitu banyaknya jumlah entitas asosiatif akan menambah kerumitan diagram kerelasian. Yang kedua, kerelasian banyak ke banyak atau M banding N itu lebih longgar dibandingkan satu ke banyak atau 1 banding M. Dengan demikian, bila pada awalnya diinginkan untuk menciptakan hanya satu instan entitas untuk mewakili beberapa entitas lainnya, misalnya pada satu sisi kerelasian, maka hal tersebut tidak dapat diciptakan oleh model data kerelasian M banding N. Karenanya, bila terdapat tuntutan untuk merekam historis nilai sebuah data, maka sebaiknya dipertimbangkan untuk menggunakan kerelasian M banding N tersebut. Next. Selanjutnya kita masuk pada kerelasian jamak. Kerelasian jamak ini adalah hubungan dalam basis data yang melibatkan lebih dari dua entitas sekaligus dalam satu relasi.
Dua contoh diilustrasikan pada gambar 5.13. Pada gambar 5.13 itu ditunjukkan dua kerelasian antara entitas dosen dan jurusan dengan notasi yang dilengkapi dengan nama untuk kerelasian pada setiap arahnya. Notasi tersebut menjadikan kardinalitas yang dimiliki oleh setiap arah kerelasian menjadi lebih eksplisit. Satu kerelasian mengasosiasikan dosen dengan jurusan mereka. Kerelasian tersebut bersifat satu ke banyak ke arah mengajar dan bersifat wajib di kedua arah. Artinya, setiap dosen harus ditugaskan untuk mengajar pada satu dan hanya satu jurusan. Pada kerelasian itu mengajar. Sementara satu jurusan harus memiliki setidaknya satu dosen yang mengajar di jurusan tersebut. Kerelasian bagian yang memiliki. Kerelasian kedua antara dosen dengan jurusan mengasosiasikan masing-masing jurusan dengan dosen yang menjadi pengelola jurusan tersebut. Kerelasian dari jurusan ke dosen atau sesuai dengan arah kerelasian yang diketuai itu adalah wajib satu, menunjukkan bahwa jurusan kerelasian mengetuai adalah opsional karena dosen boleh memilih untuk menjadi ketua atau harus memiliki satu dan hanya satu ketua jurusan. Dari dosen ke jurusan melalui tidak menjadi ketua jurusan. Pada gambar 5.13a itu juga menunjukkan kerelasian unari yang mengaitkan setiap dosen dengan atasannya dan atau sebaliknya yang juga sesama dosen. Kerelasian ini mencatat aturan bisnis bahwa setiap dosen harus memiliki satu pembina. Sebaliknya setiap dosen itu dapat membina sejumlah dosen lain atau mungkin tidak ditugaskan sebagai pembimbing. Pada gambar 5.13 yang B, itu terdapat dua kerelasian antara entitas dosen dan mata kuliah. Kerelasian pertama adalah mengajar, yang menunjukkan bahwa seorang dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah dan bisa lebih dari satu mata kuliah tersebut. Sedangkan setiap mata kuliah harus diajari oleh minimal satu dosen. Kerelasian kedua menggunakan entitas asosiatif penjadwalan yang menghubungkan dosen dengan mata kuliah dalam bentuk jadwal. Seorang dosen dapat memiliki satu atau lebih jadwal. Setiap jadwal hanya terkait dengan satu dosen dan satu mata kuliah. Sementara satu mata kuliah dapat memiliki beberapa jadwal atau bahkan belum dijadwalkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Delta. Untuk materi terakhir yaitu akan disampaikan oleh Deko. Kepada Deko, dipersilakan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu nama dan definisi kerelasian. Dalam pemodelan data, kerelasian digunakan untuk menunjukkan hubungan yang terjadi antar entitas dalam suatu sistem. Penamaan kerelasian harus mampu menggambarkan aktivitas atau interaksi yang terjadi antara entitas tersebut. Oleh karena itu, nama kerelasian biasanya menggunakan kata kerja yang menjelaskan tindakan yang dilakukan, sehingga hubungan antar entitas dapat dipahami dengan jelas dalam model data. Hal penting dalam penamaan dan definisi kerelasian yaitu yang pertama, nama kerelasian sebaiknya berupa frase kata kerja yang menunjukkan tindakan seperti mengajar, mengelola, dan atau mendaftar. Dan yang kedua, nama harus menggambarkan tindakan yang dilakukan, bukan hasil dari tindakan tersebut. Yang ketiga, nama kerelasian harus menjelaskan interaksi antar entitas, bukan proses yang panjang. Dan yang keempat, sebaiknya menggunakan kata kerja yang jelas dan deskriptif, serta menghindari istilah yang kurang tegas. Yang terakhir, definisi kerelasian juga perlu menjelaskan contoh hubungan, partisipasi entitas, serta batasan kardinalitas sesuai aturan bisnis. Untuk ringkasan pada bab ini yaitu pemodelan data dalam organisasi didasarkan pada aturan bisnis yang berasal dari kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang dilakukan dalam organisasi. Aturan bisnis ini menjadi dasar dalam menentukan bagaimana data disimpan dan dikelola dalam sistem informasi.
Salah satu model yang paling sering digunakan adalah Entity Relationship atau ER. Model ini menggambarkan data melalui tiga komponen utama, yaitu entitas, atribut, dan kerelasian. Entitas merupakan objek yang datanya ingin disimpan. Atribut menjelaskan karakteristik dari entitas tersebut, sedangkan kerelasian menunjukkan hubungan antar entitas. Berdasarkan jumlah entitas yang terlibat, kerelasian dapat berubah berupa unary, binary, atau ternary. Dalam beberapa kondisi, kerelasian juga dapat berkembang menjadi entitas asosiatif apabila hubungan tersebut memiliki atribut tersendiri. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Next slide-nya, Deko, tolong. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai model kerelasian. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.